Halo, kembali lagi bersama saya Pak. Gimana, selimut aman, sarung aman, tisu aman, bantal aman? Semoga aman-aman saja lah ya Pak. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu film kungfu dari Muay Thai yang terkenal tulang besi dan urat kawat dan kepala baja. Tanpa banyak tutur di awal, mari kita sambut film ini. Dimulai di sebuah pasar. Nampak ketua geng yang bernama Sungkang sedang menerima uang setoran. Setelah itu ia menghubungi Kung Tai, namun yang menjawab adalah Bai An, orang yang telah membunuh Kung Tai. Setelah melihat Bai An, Sungkang menyuruh Bai An untuk mengikutinya. Sesampainya di base camp, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Tapi Bai An dengan mudah mengalahkannya. Setelah menghabisi semua anak buahnya, Bai An menghajar Sungkang. Kemudian Bai An menanyakan siapa pembunuh anak istrinya. Namun Sungkang tidak tahu. Bai An lalu menanyakan keberadaan Ying Bao. Sungkang yang tidak tahu Yin Hao berada, kemudian mengatakan bahwa Yin Hao setiap hari menjemput putrinya di SMP Jati. Esok harinya Bai An mendatangi sekolah putrinya Yin Hao. Tak lama keluar putri Yin Hao yang bernama Ting He. Ia kemudian mendatangi pengawalnya yang bernama Zheng Bu. Saat Ting He hendak masuk, Bai An dengan sengaja menyinggol Ting He untuk menaruh alat pelacak. Bai An kemudian minta maaf lalu pergi. Setelah mereka pergi, Bai An memantau mereka lewat handphone. Setibanya di rumah, Ting He yang hendak makan disuruh ganti baju oleh ayahnya yang bernama Yin Hao He. Setelah itu Yin Hao, Ping Lu, dan Zheng Bu membahas He Group yang tersandung kasus narkoboy. Di sisi lain, Bai An memantau pembicaraan mereka. Yin Hao lalu menyuruh Ping Lu memesan tiket pesawat untuk menemui ibunya Ting He. Mendengar Yin Hao akan kembali ke negaranya, Bai An segera menyusun rencana untuk membunuhnya. 明天，但是当地的那些员工，公司的物流部门出了点问题。Di tempat yang lain, Mei dan Long Tai memanggil Sungkang karena narkoboynya disita oleh polisi. Dan karena membuat mereka rugi, Sungkang dan anak buahnya pun dihabisi oleh Mea. Pagi yang cerah, Yin Hao dan rombongannya pergi ke bandara. Di lain tempat, Bai An sudah menunggunya di tengah hutan bersiap untuk meledakkan bom yang ia pasang. Tetapi Long Tai dan anak buahnya lebih dulu mencegat rombongan tersebut untuk menculik Yin Hao. Zheng Bu yang melihat bosnya dibawa Long Tai, ia segera mengejarnya untuk menolongnya. Namun ia gagal karena dikalahkan oleh Mia. Di sisi lain, Bai An datang menolong Ting He dari anak buah Long Tai.
Setelah itu, Bai An meledakkan bom yang ia pasang untuk menghabisi anak buah Long Tai. Di tempat yang lain, bos narkoboy yang bernama Clay memberi em-em kepada ketua kongres karena membuatnya jengkel. Melihat istrinya dibunuh, ketua kongres segera memakai itu dan bersedia melakukan apapun. Clay lalu menyuruh ketua kongres untuk membunuh salah satu anaknya. Karena kesal, Clay kemudian membunuh anaknya dan kedua kongres. Tak lama datanglah Yin Hao. Clay kemudian menyuruhnya untuk mendatangani berkas perusahaan. Namun Yin Hao dengan tegas menolaknya. Sementara itu, Bai An membawa Ting He ke rumahnya. Namun setelah itu Bai An marah dan menyuruh Ting He pergi karena disebut buronan. Di lain tempat, Seng Bu menghubungi Ping Lu untuk memberitahukan kalau Ying Hao tertangkap dan meminta rekaman CCTV untuk melacak Bai An. Tak lama kemudian, Ting He juga menghubunginya. Kemudian Ping Lu menyuruhnya untuk bersembunyi dan jangan percaya kepada siapapun. Beberapa saat kemudian, polisi gadungan datang untuk membawa Ting He. Tetapi Bai An datang lalu mencekuk polisi tersebut, kemudian membawa Ting He kembali. Setibanya di rumah, Ting He mencoba mengajak Bai An bersama untuk menemukan Yin Hao. You'd understand what that means. Pagi harinya, Bai An dan Ting He pergi menemui Pak Manajer untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi, mereka segera menuju ke pasar tradisional Lishe untuk menemui pengunyah pinang. Setibanya di pasar, Ting He meminta paman botak untuk mengantarnya menemui bosnya. Setelah bertemu, Ting He menawarkan uang untuk menemukan ayahnya. Mendengar itu, pengunyah Minang menolak karena masih kesal dengan Ying Hao. Lalu ia pun mengirimkan foto Ting He ke Long Tai. Setelah itu Ting He mencoba melawan karena akan diberikan ke Clay. Tak lama Bai An datang menerobos masuk lalu menghajar anak buahnya dan pengunyah pinang. Bai An lalu menginterogasinya. Setelah mendapatkan informasi, mereka segera kabur karena anak buahnya berdatangan. Saat Bai An akan diserang, tiba-tiba Mea muncul lalu menghabisi semua anak buah pengunyah pinang. Setelah itu, Mea dan Bai bertarung.
Sementara itu, Ting He yang tertangkap ditolong oleh Seng Bu, namun Bai An datang menyerang Seng Bu. Setelah membuat Seng Bu terpojok, Bai An dan Ting He lalu pergi ke motel Jiati untuk mencari Paman Ciu. Malam harinya di tengah perjalanan, Ting He membawa ke dokter hewan untuk mengobati lukanya. Setibanya di motel, mereka memesan kamar untuk menginap. Setelah memberi kunci kamar kasir itu lalu memberitahu Paman Ciu. Setelah di kamar, Bai An menyuruh Ting He untuk menunggu karena Paman Ciu akan mendatanginya. Ting He lalu memberi Bai An permen, kemudian mereka beristirahat sambil menunggu kedatangan Paman Ciu. Beberapa saat kemudian, Paman Ciu dan anak buahnya mendatangi Bai An. Ketika anak buah Paman Ciu akan membuka pintu, Bai An segera menyerang lalu menghabisi satu persatu anak buah Paman Ciu. Setelah itu, ia melawan Paman Ciu walaupun sedikit kesusahan. Bai An sanggup melumpuhkannya. Kemudian Bai An memaksa Paman Ciu mengatakan tempat Klai berada. Di sisi lain, Ting He yang keluar dari persembunyian tertangkap oleh anak buah Paman Ciu. Namun dengan cepat Bai An menolongnya. Setelah mereka ingin pergi mencari Klai, Mia datang lalu menyerang. Bai An yang sudah kelelahan dengan mudah dilumpuhkan. Ketika Mia akan membunuh Bai An, Zeng Wu datang lalu mengedor kepala Mia. Bai An yang pingsan, ia bermimpi sedang menghabisi orang yang telah membunuh istri dan anaknya. Ketika terbangun, Bai An menyerang Seng Bu, namun bisa dihentikan oleh Bibi Idi. Setelah itu, Bai An ingin tahu bagaimana bisa ingin menemukannya. Seng Bu lalu berkata bahwa ia melacaknya melalui mantan karyawan bosnya. Bai An lalu ingin pergi sendiri, namun Ting He melarangnya karena bahaya dan Seng Bu akan membantunya menyelidikinya. Namun Bai An marah, lalu menceritakan kejadian anak dan istrinya dibunuh dan menuduh Ying Hao pembunuhnya. Mendengar hal itu, Seng Bu yang marah mengancam Bai An akan menembaknya. Melihat itu, Ting He memohon kepada Seng Bu. Kemudian Seng Bu menyuruhnya pergi. Bai An yang akan pergi dipukul oleh Seng Wu agar pingsan. Esok harinya, Seng Wu menaruh Bai An ke rumah persembunyiannya. Tak lama Ping Lu datang bersama Asa dan pengawalnya. Setelah itu Seng Wu memberitahu Ping Lu bahwa Yin Hao berada di rumah Klai. Ting He juga mengatakan bahwa ada pengkhianat di perusahaan He Group. Mendengar hal itu, Ping Lu mengkode Asa untuk menodong Seng Wu, lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Ting He dan Ping Lu ke rumah Klai. Sementara Asa yang akan membunuh Seng Bu, tiba-tiba Bai An datang dan menolongnya. Setelah itu Bai An, Seng Bu bekerja sama untuk menyelamatkan Ting He. Di lain tempat, Klai dan Long Tai sedang merayu Yin Hao karena masih enggan menandatangani kontrak perusahaan. Namun setelah melihat Ting He ditangkap, anak buahnya Yin Hao segera menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, Long Tai memberitahu Klai tentang Bai An yang bukan orang sembarangan. Akan tetapi, Klai memarahinya. Long Tai yang tak terima pun langsung membunuh Klai.
Setelah berhasil menghabisi para penjaga, Seng Wu menyuruh Bai untuk mencari Ting He. Sementara itu ia menghadapi asprinya Long Tai. Di lain tempat, Bai An yang sampai di dalam ternyata sudah ditunggu oleh Long Tai. Kemudian Bai An diberi pistol oleh Long Tai untuk membunuh Ying Hao. Karena Bai An tidak mau menembak, Long Tai mencoba mengajak berteman namun ia menolak. Merasa sangat terdesak, Long Tai dengan cepat menendang Bai An. Sementara Yin Hao dan anaknya mencari tempat yang aman. Di sisi lain, Sing Wu bisa membunuh wanita itu. Long Tai yang berhasil menjatuhkan Bai An lalu memberitahu bahwa ialah yang menyuruh menghabisi keluarganya. Mendengar itu, Bai An segera mengambil tongkat lalu memukul Long Tai. Tapi Long Tai merebut tongkat itu kemudian memukul Bai An hingga pingsan. Long Tai yang akan membunuh Bai An digagalkan oleh Seng Bu. Akan tapi Long Tai dapat melumpuhkannya. Setelah itu Bai An sadar lalu kembali menyerang Long Tai hingga terjadilah saling tusuk. Setelah itu Yin Hao mengatakan kepada Bai An bahwa ia tidak membunuh keluarganya. Mengetahui kejadian yang sebenarnya, Bai An pun mempercayainya. Ting He lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Bai An dan berterima kasih lalu pamit meninggalkan Bai An. Bai An kemudian mendatangi Ping Lu yang berada di Gunung Gudang. Ping Lu yang tidak mengenal Bai lalu bertanya, siapakah kau? Bai An lalu membeberkan semua kejahatan yang ia lakukan dari polisi gadungan hingga AS. Ping Lu lalu mengatakan bahwa tidak pernah diterima oleh Ting He sehingga nekat ingin menyingkirkan Yin Hao untuk mendapatkan semuanya. Mendengar hal itu, Bai An segera mengambil gas untuk meledakkannya. Ping yang merasa takut lalu memohon dan menawarkan uang yang banyak agar tidak membunuhnya. Setelah itu, Bai An menaruh alat pelacak untuk mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Di lain tempat, Ying Hao yang mendengar permintaan maaf dan mempunyai salah. Lalu Ping Lu malah mematikannya. Sementara itu, tabung gas yang dibuat Bai An hampir mau jatuh dan tamat. Oke Pak, sekian cerita hari ini. Jika suara saya kurang enak ya tolong dimaklumi Pak ya. Karena saya mau hampir sakit begitu Pak. Aduh, pusing kepala berbi. Ternyata nikmat sehat ini sangat mahal ya Pak. Semoga kalian yang sakit bisa cepat sembuh lah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Salam dari Fahri Movie.